Saya persilakan beliau untuk memperkenalkan diri. Kan nggak banyak nih yang tahu. Salam olahraga, salam pencak silat, bakti negara, hajat. Oke, perkenalkan di sini nama saya Iputu Martarinata, bisa dipanggil Beli Putu. Karena kesibukannya apa begitu? Kesibukan sih banyak sekali. Banyak sekali. Ya, Sibuk saja. Sibuk sekali. Beliau sudah menjadi guru pengajar. Ya. Dia pembina lah untuk adik-adik kita. Prestasi apa saja yang sudah pernah diraih beliau? Kejuaraan Porjar, mendapatkan juara di Wali Kota. Nggak salah kemarin ada yang bawa piala besar, piala apa tuh beliau? Itu kemarin di tahun 2023 karena setelah Covid Ya. kembali diadakannya Wali Kota Cup. Tuh kita kembali juga merebut juara umum 1. Mungkin ada nggak kendala ya beliau? Atau permasalahan yang paling sering beliau hadapi selama berproses beliau? Ya, kalau kendala sih kita selama ini di tempat latihan. Ada nggak kritik dan saran atau masukan dari itu, dan bagaimana peran serta pemerintah Desa Tegal Harum atas kepedulian dari pencak silat yang Belitu bina? Bapak Komang Adi Widiantara, saya ucapkan terima kasih karena beliau selalu mensupport kegiatan-kegiatan pencak silat. Itu kritiknya sih nggak ada, cuma saran. Mudah-mudahan nanti Pak Mekal bisa mencarikan tempat latihan yang Halo Sobat Dagenta, bertemu lagi dengan saya Dagenta. Nah, kali ini kita berjumpa lagi di podcast Genta, di mana podcast ini memberikan informasi, memberikan pengetahuan sedikit terkait dengan apa yang terjadi, apa yang sudah dilewati di lingkungan Desa Tegal Harum. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi penonton setia yang masih setia menonton podcast ini. Sebelum saya lanjut ke narasumber, jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga klik tombol lonceng untuk menambah semangat kami, meningkatkan kualitas kami dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kalau teman-teman mungkin ada ide atau ada usul, beli undang ini dong, nanti bisa di kolom komentar, sampaikan di kolom komentar, atau Bapak Ibu sekalian yang nonton, coba tolong undang si A, si B, nanti saya bisa perhitungkan kembali, oke? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kali ini saya sudah kedatangan narasumber, di mana beliau merupakan salah satu demen menjagoran ini. Sehingga demen menjagoran negatif, demen menjagoran positif. Artinya beliau adalah seorang atlet, atlet silat, sekaligus selain atlet, beliau juga sudah sebagai guru pembina dari atlet dari pencak silat itu. Ya, tak usah berlama-lama lagi. Selamat datang Beli Putu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, terima kasih Beli sudah hadir pada hari ini di podcast yang luar biasa ini. Ya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Mungkin saya akan menanyakan beberapa hal terkait aktivitas Beli di bidang olahraga. Ya, sebelum lebih lanjut, saya persilakan beliau untuk memperkenalkan diri. Kan nggak banyak nih yang tahu. Jangan beli ini ya, jangan bagus nih ya. Silakan untuk memperkenalkan diri. Ya, waktu saya persilakan. Om Swastiastu, salam olahraga, salam pencak silat, bakti negara, hajat. Oke, perkenalkan di sini nama saya Iputu Martarinata, bisa dipanggil Beli Putu. Di sini saya sebagai pelatih pencak silat bakti negara di Ranting Buana Yuda, Desa Tegal Harum. Sedikit cerita sebelum saya menjadi pelatih. Sebelumnya saya adalah seorang atlet. Dari SD saya ikut latihan. SD mana dulu Beli itu? Di SD 31, sekarang sudah berubah nama menjadi SD 27. Dari SD 31, dari kelas 6 SD sampai kelas 3 SMP saya aktif ya. Sering mengikuti kejuaraan seperti Wali Kota Cup, kemudian event Porjar Kota Denpasar ya. Di sana banyak juga pengalaman saya, walaupun tidak pernah sampai keluar, artinya kota nasional. Ya cukup sampai di tingkat Porjar kota aja.
Oh. Iya. Ya, mungkin kan dari pengalaman itu prestasi juga kan tidak sepenuhnya mendukung jam terbang juga gitu. Ya. Tapi latihan menurutnya kan benar ya. Ya. Proses latihan ini yang memberikan pengalaman lebih kepada Ya. beliau itu mungkin untuk bisa berbagi nanti kepada adik-adik kita ya yang senang biar saya mau jago di sisi di jalan, jago gitu. Ya. Nanti Ya. Diki pembinanya biar pembina. Mungkin dari SD sampai SMP itu. Nah, setelah itu beli masih aktif apa gimana? Setelah masuk SMA, saya vakum karena di SMA saya mencari sekolah kejuruan. Jadinya saya fokus di sekolah dia kejuruan. Oke. Sekarang kesibukannya apa begitu? Kalau kesibukan sih banyak sekali. Banyak sekali. Ya, sibuk saja. Sibuk sekali. Sibuk. Beliau niki merupakan salah satu pengurus dari KDMP. Ya, kalau belum tahu KDMP adalah Koperasi Desa Merah Putih. Ya, betul beli. Betul. Nah, saya ada beli yang saya sudah nanya-nanya sama ini ya. Ya, mungkin beli Putu Marta merupakan salah satu tokoh atau seorang atlet. Sangat aktif juga beliau di aktivitas desa ya. Tidak hanya di pencak silat, tapi sepengetahuan saya beliau sebagai wakil ketua di Karang Taruna juga sepengetahuan saya. Betul nggak? Betul. Beliau orinnya nah. Ya. Boleh sih. Beliau juga pengurus KDMP seperti saya sampaikan tadi. Nah, maka dari itu hal-hal artinya beliau meluangkan waktu untuk bisa mengabdi kepada desa juga. Iya, betul. Karena desa untuk masyarakat, kan begitu ya. ya. Betul. Nah, untuk pertanyaan berikutnya mungkin selama beli berproses nih beli. Mulai SD tuh bau. Sampai SMP kan? Ya. Tadi udah ikut wali kota Cup dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan beli sudah menjadi guru pengajar. Artinya pembina lah untuk adik-adik kita. Prestasi apa saja yang sudah pernah diraih beli? Yang menurut beli sejauh ini selama ini berproses lah. Kalau prestasi di bidang atlet, saya juga pernah di awal ya di SD saya pernah menjuarai kejuaraan Porjar. Kemudian di SMP juga kejuaraan Porjar kota, pernah juga mendapatkan juara di wali kota. Kalau nggak salah kemarin ada yang bawa piala besar tuh, piala apa tuh, Be? Ya, itu kemarin di tahun 2023 karena setelah Covid kembali diadakannya Wali Kota Cup. Nah, itu kita kembali juga merebut juara umum 1. Oh, luar biasa. Terima kasih. Udah kadang nalo oleh gitu. Ya itu perlu perjuangan ya. Sangat berat karena persaingan itu sangat ketat. Banyak atlet, banyak ranting yang ada di Kota Denpasar itu sekitar 40 ranting. Dari 40 ranting itu kita berkompetisi merebutkan juara umum 1. Nah, kebetulan kemarin di 2023 kita masih diberikan rezeki ranting Buana Yuda mendapatkan juara umum 1. Luar biasa, itu sangat luar biasa. Berarti itu kejuaraannya di Kota Denpasar? Ya, di Kota Denpasar kemarin tepatnya di Gor Lila Buana. Oke. Terus sampai sekarang kayaknya di kantor desa ya gininya ya? Pialanya ya? Ya, pialanya. Ya. Luar biasa, Bli. Saya mungkin itu kan sebuah hasil dari proses beli dari ikut silat sampai melatih. Ya. Mungkin ada nggak kendala ya beli atau permasalahan yang paling sering beli hadapi selama berproses beli? Ya, kalau kendala sih kita selama ini di tempat latihan. Nah, karena kita masih menumpang di halaman rumah lah. Rumah di rumah latihan gitu? Ya, di rumah. Halaman rumah apa? Halaman rumah. Nah, di sana kita diberikan diberikan keleluasaan keleluasaan untuk berlatih ya, walaupun tempatnya terbatas tapi prestasinya ya bisa cukup dibilang luar biasa. Ya,
Selain tempatnya terbatas, antusias dan semangatnya yang Ya, betul itu. harus ditingkatkan. Ya, lain tempat harus juga semangat dan konsisten terutama. Nah, betul. Tanpa konsisten juga nggak bisa ya. Ya, Dilatih juga harus konsisten. ya, Karena latihan itu kan stamina harus dijaga juga kan. Ya. Kalau atlet seperti ini olahraga kan harus staminanya harus fit. fit. Iya. Kalau nggak gitu ya susah juga. Ya. Apalagi ini kan kita kan latihannya di halaman Kibli. Ya. Nah, kendala kita itu di saat hujan. Nah, kalau hujan otomatis kita Karena, tidak bisa latihan karena di outdoor ya. ya outdoor kita. Ya. Nah, itu Kalau, aja. kalau hujan itu berarti berhenti dong latihan. Misalnya jadwal latihan nih hari Ya. ini. Kita sudah kumpul, tiba-tiba hujan berhenti. Ya, pasti berhenti karena Oh. kita tidak bisa melanjutkan karena kan kasihan juga atletnya karena Ya. kita di ranting banyak atlet yang usia dini 1 dan usia dini 2. Itu SD, SMP yang banyak juga. Ya, Karena ya. takutnya kan nanti kalau mereka kena hujan kan demam nanti. Ya betul. Ya. Karena kondisinya juga daripada sakit kan, Ya. kasihan juga. Ya. nggak, Apalagi nih kita di bulan Desember ini akan mengikuti yang namanya kejuaraan Wali Kota Cup, Li. Oh, ini Desember ya, nih? Desember ini Tanggal di, berapa? di tanggal 25 25. Desember sampai Natal tuh. ya, pas Natal. Oh. Dari tanggal 25 Desember sampai tanggal 28 Desember. Itu 4 hari, tempatnya di Gor Lila Buana. Nah, makanya ini kendala kita di tempat latihan kalau hujan, apalagi di bulan Desember kan musim penghujan. Ya, betul jadinya betul ya. program dan Proses. jadwal latihan kita terganggu gitu. Nah kalau gitu ada opsinya nggak, Bli? Biasanya ada, maaf ya, karena urgent misalnya kita latihan nih, wah semangat hujan misalnya tiba-tiba. Ada opsi nggak tempat latihannya? Kalau opsi sih ada sebenarnya, cuma kalau kita bawa ke Banjar itu karena kebetulan kita di Banjar Seribuana itu tempatnya kecil, Bli. Kecil ya. Kebetulan juga atlet kita cukup banyak, yaitu Berapa 100 lebih. Oh, luar 100 biasa. lebih kita punya atlet. Wih mantap ya. Jadi kurang ya. Ya, jadinya Tempatnya. kita kalau latihan di Banjar itu misalkan hujan nih, latihan di Banjar dengan kapasitas yang banyak atletnya, jadinya kita kurang nih. Nggak, Kurang maksudnya maksimal. gini, misalnya yang bertanding aja deh gitu. Ya. Apakah ke 100 itu bertanding kan enggak? Untuk saat ini yang kemarin daftar untuk mengikuti wali kota itu 97. Wah, yang banyak ikut. ya teman-teman ya. Ya. Wih, berarti semua kayak gitu sama ya, ranting-ranting yang lain gitu juga ya. Ya. Berapa dia punya atlet bertanding gitu ya? Ya. Kayak turnamen ya. Ya, benar. Karena ini kan adu gengsi juga dalam. Memungkinkan nggak satu teman satu ranting ketemu untuk bertanding? Pasti ketemu. Karena apalagi beratnya sama. Berat sama, kategori umur sama, pasti ketemu. nanti. Ya. Ya. Saya berdoa semoga lombanya lancar, pertandingannya lancar, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ya, minusnya yaitu tadi ya, tempat itu tempat tadi. latihan. Mudah-mudahan melalui podcast ini ada yang nonton, ya sedikit tidaknya memberikan bantuan, meminjamkan lahan lah. Ya. Ya, siapa tahu kan kita berharap yang positif. Ya. Siapa sih yang berharap yang negatif? Tidak mungkin kan. Betul. Minimal ada ya saya menyumbangkan untuk nyewain atap atau gimana kan, kita nggak tahu. Mudah-mudahan berdoa. Ini tujuannya positif sekali lagi. Saya sangat mendukung hal-hal positif seperti ini karena kita melihat kan anak-anak kita juga ngawur sembarangan nongkrong ya nggak benar. Maaf ya, bukan saya ikut campur dengan masalah itu, tapi kita merasa peduli agar tidak keterusan nanti ke hal yang seperti itu. Saya beruntung juga punya Bli Putu Marta nih sebagai pembina silat, jadi terarah. Ada yang senang berkelahi, ya wajar aja, manusiawi, saya mau, tapi diarahkan ya, betul. menuju yang lebih positif, dia dapat prestasi. Dan pesan saya untuk teman-teman yang ikut pencak silat bola Bli Putu juga biar bisa disampaikan agar digunakan silat itu dengan baik, bukan untuk menyakiti orang, yang malah untuk melindungi ya. Itu pesan dia. Dan yang terakhir mungkin ada nggak ya, ini kita punya perbekal
Ya. Berkali Desa Tegalarung namanya Bapak Komang Adi Widiantara. Mungkin itu sudah tahu banyak tentang beliau. Ada nggak kritik dan saran atau masukan dari itu, dan bagaimana peran serta pemerintah Desa Tegalarung atas kepedulian dari pencak silat yang Belitu bina? Ya. Mungkin bisa disampaikan kepada audiens. Ya. Terima kasih untuk pertama untuk Bapak Perbekal Desa Tegalarung, Bapak Komang Adi Widiantara, saya ucapkan terima kasih karena beliau selalu mensupport kegiatan-kegiatan pencak silat. Nah, kemarin juga beliau mensupport kita alat-alat pertandingan di tahun, kalau nggak salah itu tahun 2022. Kita dikasih dibelikan patching, samsa dan alat-alat yang lainnya. Ya, sering-sering dibantu. Kemarin juga diberikan panggung untuk perform pencak silatnya. Ya, sangat mendukung juga mentalitas. Karena kalau sering dipentaskan anak-anak itu jadinya mentalnya lebih bagus. Ya. Kemudian untuk kritiknya sih nggak ada, cuma saran aja. Mudah-mudahan nanti Pak Mekal bisa mencarikan tempat latihan yang isi atapnya lah, biar kita diranting anak-anak yang latihan tidak berpikir lagi kalau hujan nggak latihan. Ya. Oke, Beli Putu Marta, terima kasih banyak. Itu tadi masukan dari beliau. Semoga melalui podcast ini ya, tidak hanya dari pemerintah Desa Tegalarung, siapa tahu kita punya orang di Desa Tegalarung yang memiliki ya istilahnya materi lebih untuk itu. Ya. Tidak harus pemerintah, segalanya tidak harus pemerintah, tapi mari bersama-sama kegiatan yang positif seperti ini mari kita dukung bersama-sama. Ya. Jika ada masukan lebih baik kita bicarakan dengan baik-baik, betul nggak? Ya, betul. Jangan marah-marah aja gitu ya. Karena itu tidak menyelesaikan masalah. Dan untuk teman-teman, mungkin ada yang ingin bergabung sama pencak silat, apa tadi namanya Beli? Pencak silat Bakti Negara Ranting Buana Yuda, tempatnya di Desa Tegalarung. Nah, mungkin bisa komen. Nah, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Oh ya, sebelum berakhir Beli, coba minum dulu Beli. Oke, saya minta ya Beli ya. Yuk. Aduh. Jadi sekarang lagi libur nih ya. Ya, ada latihan. Hari ini kita sudah mulai TC hampir setiap hari lah, nggak ada liburnya sekarang. Oh, udah dekat ya? Ya, karena sudah H-20 hari ya? Ya. Kita 2 mingguan kurang lebih. Yeah. Ya, semoga lancar begitu. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Sama-sama. Itu tadi teman-teman podcast Genta. Selama kita berbincang-bincang bersama pembina pencak silat. Beliau merupakan salah satu, ya kembali lagi saya ingatkan, tokoh yang menyumbangkan banyak prestasi, membawa nama desa juga, tidak hanya mengharumkan nama Ranting, tapi secara tidak langsung desa hadir untuk ikut membantu menyukseskan acara tersebut. Ya begitu kan Bli? Ya. Sebelum saya akhiri Bli, ini saya akan memberikan sedikit oleh-oleh lah ya. Karena saya pernah ikut podcast, keren. Tunggu sebentar. Ya, siap. Nah, Bli tuh. Ini ada sertifikat bahwa Bli sudah datang ke sini, dan ini tumbler air minum. Ini merupakan wujud bahwa pemerintah Desa Tegalarung mendukung lingkungan untuk mengurangi sampah sekali pakai. Ya. Terima kasih, Dede. Terima kasih. Ya, mantap. Oke, teman-teman semua, penonton setiap podcast Genta, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jika ada kritik, saran, masukan, silakan di subscribe, like, atau di komen. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng, berikan saya masukan. Kalau mau ada yang mau teman-teman saya ingin undang si A si B, silakan di komentar nanti, atau pertanyaan kepada Beli Putu silakan sampaikan di kolom komentar. Sebelumnya saya mohon maaf. Ini belum saya mohon maaf itu. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan
kata yang saya tidak sengaja. Oke, sampai jumpa di video dengan selanjutnya yang lebih menarik dan lebih seru, memberikan informasi, pengetahuan kepada seluruh masyarakat Desa Delarun. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi. Om.